Alhamdulillah baik. Oke, Bu Mila, apakah Bu Mila sudah siap untuk berbincang nih mengenai praobservasi hari ini? Ya, boleh, silakan. Oke, jadi nanti kan Bu Mila akan praktik di kelas ya. Nah, sebelum diobservasi nih, sebelum dilihat di kelas bagaimana pembelajarannya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya. Kira-kira Bu Mila mau apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti saat di kelas? Ya, nanti tuh di kelas saya akan topiknya dulu ya Bu ya, sebelum ke tujuan pembelajaran mau tentang informasi nilai gizi. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk membaca nilai informasi gizi pada suatu kemasan makanan. Jadi tujuannya di sini nanti tujuan pembelajarannya itu melalui membaca informasi nilai gizi yang ada pada kemasan. Jadi siswa itu dapat menentukan kandungan gizi yang terdapat pada makanan kemasan tersebut gitu, baik itu makanan ataupun minuman. Kemudian yang kedua nanti melalui kegiatan diskusi, peserta didik juga dapat menentukan atau membandingkan nilai gizi yang terdapat pada makanan atau minuman yang dilihat gitu ya, yang dibaca dalam kemasan tersebut. Yang ketiga, nanti peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi terkait nilai gizi yang tercantum pada kemasan tersebut. Baik Bu Mila, ini rencananya dilaksanakan di kelas berapa ya? Di kelas 8. Oh, di kelas 8. Baik, sepertinya sudah ada tujuan pembelajarannya ya Bu Mila ya, tadi sekitar ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Mila? Ya, pembelajaran yang ingin dicapainya yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini mencakup konten. Jadi pada kelompok tersebut kan nanti anak-anak itu dibagi kelompok berdasarkan minatnya, dia mau ke arah mana gitu, atau jenis makanan apa yang ingin dia identifikasi nilai gizinya gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok itu memang berbeda. Jadi kalau misalnya contohnya siapa yang mau atau yang suka roti misalnya ya, atau siapa yang suka ciki, silahkan masuk ke kelompok ciki ini dan lihat identifikasi kemasan ciki tersebut ataupun roti tersebut gitu. Kemudian di daerah proses pembelajarannya. Oke, baik. Ada lagi Bu Mila area pengembangannya selain pembelajaran berdiferensiasi tadi yang disampaikan itu konten dan proses, mungkin ada lagi yang ingin dicapai? Ya, ada, yaitu pembelajaran sosial emosionalnya Bu, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, ya, dan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab dalam diskusi kelompok gitu ya. Baik Bu. Kira-kira itu akan dituangkan ya, tadi sudah tujuan pembelajarannya sudah, area pengembangannya sudah, ada lagi tidak area pengembangannya atau sudah sepertinya seperti itu. Kemudian ada strategi, kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan? Ya, strategi yang akan disiapkan dalam nanti pembelajaran itu yaitu menggunakan model pembelajaran PBL, pemecahan masalah. Jadi di LKPD-nya nanti saya masukkan gitu masalah-masalah yang ada sehingga mereka itu bisa memecahkan masalah. Contohnya misalnya yang mana nih yang bagus dalam kemasan makanan tersebut, yang lebih bagus dimakan tuh makanan yang mana ketika mereka sudah mengetahui nilai gizi yang tertera pada makanan tersebut. Kemudian diawali juga nanti oleh video pembelajaran bagaimana caranya untuk membaca informasi nilai gizi. Kemudian tentunya kemasan makanan dan minumannya ya Bu. Kemudian LKPD-nya yang telah kita buat yang harus diisi oleh siswa. Baik Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Tadi sudah ada tujuan, kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang akan dipersiapkan. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, seperti ini Bu, udah. Baik Bu, dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya Bu ya. Tadi dari menentukan nilai gizi ya Bu ya, kemudian ada membandingkan dan juga nanti ada menyajikannya ya. Jadi sudah lengkap ya kemampuannya. Kemudian dari area pengembangannya itu ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional.
strategi yang yang dipersiapkan itu diantaranya menggunakan model pembelajaran PBR, video pembelajaran, kemudian kemasan produknya, makanan dan minuman, dan yang terakhir itu adalah LKPD-nya. Ya, jadi sudah lengkap Bu Mila, sepertinya sudah siap untuk praktik ya mengajar. Ini kita sepakati ya Bu Mila ya, yang sudah disepakati di sini saya minta tanda tangan Bu Mila di sini ya. Ya, boleh. Maaf ya. Terima kasih Bu Mila untuk waktunya. Nanti kita lanjut untuk diskusi pembuatan RPP. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anakku. Selamat pagi guru. Apa kabar kalian? Kabar baik-baik saja. Bagaimana kabar ibu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siapkah kalian untuk berdoa? Siap. Mari kita berdoa sebelum memulai berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya kalau hadir memang hadir. Ajo, Aji, hadir. Kalian, Adriani hadir. Kita hadir. Dafa, Elmi Jan, Faris, Hendy, Intan, Bisa, Jenna, Muhammad Sofian, Nekolit, Firman, Putri, Nena, Reja, Rifki, Rizky, Sakit, ada Sami ya, Ismawati, Selvi, Siti, Suci, Buja, Yunda, Julian. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Siap untuk belajar? Siap. Kita lihat dulu konsentrasi kalian ya. Kita isi dulu. Untuk 1 kali, untuk 2 kali, untuk 3 kali, untuk 4 kali, untuk 5 kali, untuk 5 kali 2, untuk 5 kali 5. Coba berdiri, kalian berdiri. Sudah rapikan baju atau pakaian kalian? Dicek. Sudah semuanya masuk? Sudah. Coba kalian tarik nafasnya. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Siap belajar hari ini? Siap. Silakan duduk lagi. Konsentrasi. Ya. Kalian tadi dari rumah sarapan dulu tidak? Tidak. Jam sarapan siapa? Ya, sarapan apa? Telur. Meja sarapan apa? Nasi goreng. Sarapan apa? Nasi goreng. Ya. Masih ingatkah kita pelajaran minggu kemarin
tentang zat atau nutrisi pada makanan. Ingat ya. Nah, sebelum ke sana ya, Ibu mau menginformasikan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang informasi nilai gizi. Tujuan pembelajarannya nanti melalui membaca informasi nilai gizi. Jadi nanti kalian melihat daftar yang ada di belakang kemasan setiap makanan ya. Kalian nanti diharapkan dapat menentukan kandungan nutrisi pada makanan atau minuman. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik atau kalian nanti dapat membandingkan nilai gizi yang terkandung pada makanan ataupun minuman. Yang ketiga, melalui serangkaian kegiatan yang hari ini kita akan lakukan ya, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi terkait nilai gizi yang terkandung pada makanan ataupun minuman. Nah, tadi katanya temannya makan nasi goreng, makan toh? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kandungan zat apa saja yang terdapat pada makanan. Masih ingat kan? Tidak, lupa ya. Yang masih ingat, di makanan itu ada kandungannya apa aja sih? Ya, nutrisinya itu apa saja sih dalamnya? Zatnya kan? Kemudian lemak. Kemudian protein. Kemudian natrium. Karbohidrat, lemak, protein, natrium itu masuk ke mineral dan gula. Ya. Nah, itu nanti masuk ke sini ya. Nah, tadi teman kalian menyebutkan bahwa teman kalian itu makan pagi-paginya sarapannya dengan telur. Menurut kalian masih ingat enggak? Telur itu memiliki kandungan apa? Betul, protein. Kemudian tadi nasi goreng, kebanyakannya nasi. Karbohidratnya ada dari nasinya. Nasinya termasuk karbohidrat. Kemudian lemaknya ada dari minyaknya ya. Nah, kalian kalau beli makanan di supermarket pernah enggak melihat belakang kemasannya? Nah, tahu nggak gimana caranya untuk melihat ataupun mengidentifikasi informasi nilai gizinya? Belum tahu? Belum, cuma hanya baca saja. Ya. Makanan yang kalian makan apakah semuanya itu warna putih? Tidak. Ada yang berwarna kuning. Tentunya dia memiliki zat-zat juga kan di dalam makanan tersebut. Nah, sekarang kita fokus kepada nilai gizi yang terdapat pada makanan kemasan gitu ya. Nah, ini ada beberapa makanan kemasan ya yang nanti harus kalian lihat atau perhatikan ya. Kemudian ini nanti kalian analisis itu kandungannya apa saja. Tahu ini apa? Tahu. Apa? Roti. Tahu. Sebetulnya roti itu banyak ya merek-mereknya, cuman kebetulan ibu bawa merek ini. Kemudian snack-snack kayak gini nih, kalian biasanya suka ya snack-snack makanan-makanan ringan. Yang ibu bawa makanan ringan apa? Makaroni. Kemudian biskuit panjang. Pernah ada yang makan ini? Pernah. Apa ini? Toffee. Ini sebetulnya sejenis ya, cuma beda rasa. Yang ini asin, yang ini manis. Ini juga sejenis ya. Ini makaroni, tapi yang ini asin, yang ini pedas. Nah, ini juga sama-sama roti. Yang ini rasa kelapa, yang ini rasa strawberry. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini semua kandungan gizinya itu sama? Walaupun sama-sama satu merek gitu ya, sama-sama roti. Nah, ini harus kita lihat ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini sih gitu? Supaya kita bisa memilih dan memilah makanan mana yang baik untuk kita konsumsi. Yang baik yang kita konsumsi yang baik
gitu ya. Kemudian ada di sini yang namanya gula, garam. Nah itu juga dibutuhkan sedikit dalam tubuh kita. Jadi jangan terlalu banyak, ya. Nah itu supaya kita bisa memilih nanti kalau jajan kita baca dulu informasinya lagi ya. Oh ternyata ini garamnya terlalu banyak, tidak baik, ya. Kita bisa milih lagi yang lain. Oh ini misalnya energi totalnya terlalu banyak, takutnya kita terlalu banyak memakan karbohidrat dan lain sebagainya, kita berlebih di dalam tubuh kita. Nah itu juga harus bisa dipilih ya. Nah ini ada 3 jenis makanannya, ada roti, ada biskuit panjang, ada makaroni. Kalian dibagi jadi 3 kelompok kan? Ya. Satu kelompok meneliti 2 kemasan yang berbeda rasa, gitu ya. Jadi silahkan yang berminat kepada makaroni ini, siapa yang suka makaroni? Ya, berarti kalian meneliti atau mengidentifikasi makaroni tersebut. Siapa yang suka sama biskuit panjang-panjang seperti ini? Ya, berarti kelompok ini ya. Nanti lihat nilai gizinya dibaca. Ini roti, suka roti? Suka. Ya, nih. Ini ada LKPD dan juga beserta gizi spesialis kalian ya. Bisa kalian baca dulu ya tata caranya. Kemudian ketika kalian sudah baca, kalian isi. Nih. Kalian isi. Di situ ada beberapa gambar. Kalian harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya, membuat hipotesis, kemudian membuat coba buka. Nah, sudah? Ya. Nanti dari gambar yang 1, 2, 3 kalian tulis menurut kalian itu lagi apa sih? Apa yang terjadi? Kemudian gambar di atas kalian menentukan permasalahannya kira-kira gambar tersebut permasalahannya apa? Satu-satu saja ya. Jadi kalau gambar 1 permasalahannya 1, gambar 2 permasalahannya 1 sampai ke gambar 3. Terus hipotesis, ya, dugaan sementara. Kenapa seperti itu terjadi? Nah, setelah itu nanti kalian mengamati kandungan nutrisi yang ada pada kemasan makanan yang ada di depan kalian. Ya, ditulis nama produknya. Oh, ini makaroni, rasa apa? Pedas. Energi totalnya berapa? Kemudian nutrisinya berapa gram? Nah, ketika kalian sudah tahu, nah kalian harus perhatikan ya informasi takaran sajiannya berapa. Kalau 4 dikali 4 ya, kalau 1 dikali 1. Artinya apa? Kalau di sini ditulis takaran sajiannya 7 kali, artinya kalian memakan ini boleh sampai 7 kali. Jadi kalau 1 kali habis, ini terlalu banyak energinya yang dimakannya, ya. Kemudian terlalu banyak garamnya, karena kebutuhan energi kita hanya 2150. Ya. Kita perjelas lagi sama nonton video dulu ya, supaya kalian lebih paham bagaimana cara membaca informasi nilai gizi ini. Teman-teman, setelah menonton video lebih bisa dipahami? Ya. Nah itu ya, jadi kita memang harus memilih makanan yang akan kita makan melalui apa? Informasi nilai gizi. Nah sekarang kita akan belajar ya, akan mencoba untuk melihat gizi apa saja yang ada di sini, gitu ya. Kandungannya apa saja, nutrisinya apa saja yang ada di kemasan ini. Kemudian takaran gizinya berapa?
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang informasi nilai gizi. Perkenalkan, nama saya Zelda Febriani. Perkenalkan nama saya Ujang. Perkenalkan nama saya Widya Susmila. Perkenalkan nama saya Juga. Satu apa yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar di atas gambar 1? Menurut kami, orang sedang memakan mie dan terjadi kegemukan. Gambar B, dengan makan makanan kemasan tidak akan ada kenaikan timbangan berat badan apabila makanan tersebut sehat. Gambar C, tubuh kita menjadi sehat apabila kita memakan makanan bergizi. Dua, berdasarkan gambar di atas, kalian akan menemukan permasalahan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Gambar A, menurut kami apakah Gambaran apakah makan mie terlalu banyak akan membuat tubuh kita menjadi gemuk? Gambar B, apa dampak dari makan makanan kemasan? Gambar C, apakah memakan makanan yang bergizi akan membuat tubuh menjadi sehat? pembuatan hipotesa berdasarkan permasalahan yang kalian buat? Nomor 1, makan mie terlalu banyak akan membuat tubuh menjadi gemuk. Nomor 2, dengan memakan makanan yang bergizi akan membuat tubuh menjadi liar. Banyak makan makanan dengan nutrisi yang baik, tubuh menjadi sehat. Setelah kalian melakukan pengamatan, langkah selanjutnya akan meneliti tabel hasil pengamatan besar. Karena kali ini satu permasalahan yang tersedia, Jadi kita dikalikan dengan 7. Nama produk makaroni crispy, makaroni rosoni. Energi totalnya 700 kalori, lemak total 35 gram, lemak jenuh 14 gram. protein 7 gram, karbohidrat 91 gram, vitamin tidak ada, gula 7 gram, natrium 2130 gram. Makaroni crispy, energi total 700, lemak total 42 gram, lemak jenuh 17,5, protein 14 gram, karbohidrat 77 gram, vitamin tidak ada, gula 7 gram, natrium 2380. Dari Menganalisis hasil pengamatan. saat kalian menyelidiki kalimat dari Setelah kalian menyelidiki kandungan nutrisi dan nilai gizi pada kemasan makanan, apakah nutrisi yang terkandung dalam makanan sudah memenuhi komponen gizi seimbang? Jelaskan alasan dari kami adalah makanan tersebut tidak ada vitamin dan proteinnya juga kecil, jadi tidak ada
dapat disimpulkan bahwa kita bisa tahu informasi yang jadi makanan yang penting untuk kita. Jadi kita bisa tahu informasi nilai gizi makanan yang kita baca sebelum membeli makanan kemasan. Pilihlah makan makanan yang baik dan sehat. Dan dari pembelajaran tadi kita dapat tahu cara membaca informasi gizi. Ada yang ditanyakan? Dari dua kemasan yang kalian teliti dan nutrisi apa yang gramnya lebih banyak? Karbohidrat. Menurut kalian apa fungsi karbohidrat? Untuk Berapa? Karbohidrat? Boleh. Apa? Sebagai sumber energi. Jangan lupa lagi ya. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada? Ya. Tidak. Tidak. Ya, tepuk tangan. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kurang mempresentasikan tentang informasi nilai gizi dengan saya pilihan penting. saya Reja. Apa yang kalian dapatkan setelah mengamati dalam kelompok? Gambar A, berat badan bertambah karena minum mobil. Gambar B, berat badan kita bertambah apabila sering mengkonsumsi makanan besar. Gambar C, tubuh kita menjadi sehat apabila kita makan makanan bergizi. Gambar 2, berdasarkan gambar di atas, kalian akan menentukan kemasukan tersebut dalam arahan. Gambar A, apakah dampak dari makan bukan terlalu sering. Gambar B, apa pengaruhnya apabila kita terlalu banyak makan makanan kemasan. Gambar C, apakah dengan makan makanan bergizi bisa menjadi sehat. Buatlah hipotesis berdasarkan permasalahan yang kalian buat. Gambar A, memakan makanan bukan terlalu banyak akan menyebabkan berat badan bertambah. Gambar B, memakan makanan kemasan yang lemaknya tinggi akan membuat tubuh menjadi gemuk. Gambar C, memakan makanan yang bergizi tubuh kita menjadi sehat. Setelah kita melakukan pengamatan, langkah selanjutnya adalah menciptakan kemudian. Nama produk kopi. Energi total 110. Pengalaman sajian 2 kali sajian. 110 kali 2 sama dengan 220 kA. Lemak total 4,5 dikali 2 sama dengan 9 gram 7%. Protein 1 gram kali 2 sama dengan 2 gram. Karbohidrat 14 gram kali 2 28 gram. Gula 7 gram kali 2 sama dengan 14 gram. Garam 45 kali 2 sama dengan 10 gram 3%. Energi total 150 kali 1 total 5 gram kali 1 5 gram 50 ada protein 3 gram kali 1 2 gram 2%. Karbohidrat 21 gram kali 1 gram 7%. Vitamin berada gula 2 gram kali 1 garam 2 gram setelah mengembalikan nutrisi dan nilai gizi pada kemasan makanan atau nutrisi yang dalam makanan sudah memenuhi komponen gizi seimbang dan belum seimbang karena tidak ada vitamin di dalam kemasan tersebut. Setelah kalian mengamati nilai gizi pada kedua kemasan makanan, menurut kalian makanan mana yang lebih baik diproduksi, maka kalian pilih makanan tersebut. Karena kemasan gizi lebih banyak lemak total dan lebih banyak gula dibandingkan fat.
saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Apakah roti alka bisa menjadi makanan pokok? Makanan pokok itu berarti makanan pengganti nasi. Bisa. Kenapa? Karena terdapat zat atau nutrisi berupa karbohidrat. Ada lagi? Ya, terima kasih. Silakan tutup. Tadi kan sudah presentasi ya. Kader ataupun informasi gizi yang berbeda, beda. Jadi kesimpulannya apa dari kegiatan kita hari ini? Yang pertama, kalau kita membeli makanan kemasan harus dilihat dulu informasi nilai gizinya. Informasi nilai gizi yang seperti apa yang kita butuhkan? Vitamin dan Ya, yang nutrisi ya. Contohnya vitamin, karbohidrat, protein, lemak. Nah, namun ya harus perhatikan lagi berapa kadarnya. Yang harus kita perhatikan kadarnya itu adalah di mana energi total. Harus kecil atau besar energi totalnya? Kecil. Kemudian garamnya harus kecil atau besar? Gulanya kecil ya. Nah, kenapa sih harus kecil? Supaya kita sehat ya, karena energi total yang kita makan kan bukan hanya dari makanan-makanan kemasan ini, tetapi kita juga memakan makanan pokoknya, kemudian makan makanan yang langsung gitu ya, misalnya buah-buahan, kemudian nasinya, kemudian tadi malam kita makan apa, ikan misalnya, terus makan pil dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak fokus juga pada makan makanan kemasan untuk memenuhi kebutuhan gizi
kalian. Apalagi kalau kalian sering makan cilok, basreng dan lain sebagainya yang yang lebih banyak karbohidratnya atau lemaknya. Nah itu juga harus perhatikan ya, tidak boleh terlalu banyak karena akan mengganggu pencernaan kalian. Nah ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini kalian mengisi dulu refleksinya ya. Ini ada refleksi kegiatan hari ini, kalian isi yang menurut kalian sesuai dengan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi. Yang sudah silakan Bu. Tidak setuju ya. Saya terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran hari ini selesai ya. Nanti kita ketemu lagi hari apa? Ya, kita memasuki materi selanjutnya. Silakan Selvi, kami doanya. Sebelum istirahat, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bumila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat terus ya, Ya. tetap semangat. Bu Mila, sebelumnya kita kan sudah Bu Mila sudah melaksanakan praktik mengajar ya. Di sana juga saya sempat ikut ya jadi observer di praktik pembelajaran Bu Mila. Ada yang mau ditanya-tanya nih, kita ngobrol lagi ya, karena itu kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kemarin sudah observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Ini seputar pertanyaannya, mudah seputar apa yang Bu Mila sudah laksanakan saat praktik mengajar kemarin. Yang pertanyaan mungkin ini dulu Ibu ya, refleksi dulu ya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktik mengajar kemarin? Ya, perasaan saya senang ya, karena bisa ada tambahan-tambahan lagi dari Bu Erma gitu ya, informasi tentang sebelum praktek dari FPP dulu gitu kan ya, apa yang harus diperbaiki dan lebih baik seperti apa gitu. Nah kemudian kita dalam pengelolaan kelasnya gitu ya, dan kita kemarin udah bicarakan ya Bu Erma ya, dan alhamdulillah baik gitu ya pengelolaan kelasnya. Kemudian fokus belajar siswa, karena memang kita diawali dengan fokus ya, speaking dan lain sebagainya, kesiapan siswa. Nah itu jadi lebih baik lagi dalam pembelajarannya. Alhamdulillah ya Bu Mila ya. Kemudian kira-kira dari praktik mengajar kemarin, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan dan indikator ketercapaian yang diharapkan? Ya insya Allah sudah tercapai ya, dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, karena memang langkah-langkahnya pun menuju kepada ingin ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ya baik Bu Mila. Kemudian yang selanjutnya itu adalah saya ingin menyampaikan ya hasil observasi saya gitu ya, dari kemarin itu sebenarnya Bu Mila sudah sangat bagus sekali ya Bu Mila ya, praktik mengajarnya gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah berbicara saat percakapan ya, pra observasi maaf, di situ ada aspek dan strategi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mila. Di situ ada beberapa di antaranya itu adalah model pembelajaran menggunakan problem based learning ya. Kalau kemarin yang saya lihat itu ada ya, dari kegiatan inti sudah sesuai dengan sintak PBL dan semua langkahnya itu terlaksana ya. Kemudian yang keduanya itu adalah media pembelajaran. Jadi kemarin itu saat observasi strateginya itu akan menggunakan media pembelajaran berupa video, kemudian kemasan produk, dan juga ada infografis. Dan kemarin saya lihat juga sudah ada videonya menarik dan ada infografisnya juga.
yang ditampilkan sesuai dengan materi ajar. Materi ajarnya itu terkait nilai gizi Bu ya. Kemudian kemasan produknya juga itu sangat baik ya Bu ya. Jadi selain ada video dan infografis, ada penunjang yang lain yaitu adalah kemasan produk, di mana di situ membantu dalam mengerjakan LKPD. Jadi masing-masing kelompok itu ada bisa membandingkan ya dari kemasan produk tersebut. Kemudian aspek yang lain diantaranya pembelajaran berdiferensiasi itu ada terdapat, yang saya lihat itu terdapat diferensiasi konten dari media ajar yang disajikan, jadi akan ada beragam. Kemudian ada kegiatannya juga sesuai dengan minat siswa, yang merupakan juga itu adalah diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir pembelajaran sosial emosionalnya juga ada, di mana ibu dari awal pembelajaran itu sudah ada, di mana menyiapkan siswa melalui kesadaran diri dan melaksanakan langkah stop juga di kegiatan pendahuluan berupa berdoa, persepsi, ice breaking. Kemudian di pertengahan ya di kegiatan inti juga terdapat kegiatan lain yang menunjang dalam proses pembelajaran. Itu ada di mana keterampilan berelasi di dalam diskusi muncul, kemudian ada juga kesadaran sosial saat siswa tampil presentasi, itu juga ada. Kemudian Bu Mila juga sudah melaksanakan refleksi bersama siswa di sana ya. Jadi tidak hanya Bu Mila saja yang berefleksi, siswa juga berefleksi di situ, di mana siswa mengisi angket ya Bu Mila ya, angket di mana mereka itu belajarnya tentang apa itu sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Catatan tambahannya sudah lengkap ya Bu. Sudah lengkap RPP-nya sebelum melaksanakan kegiatan. RPP-nya sudah ada, sudah terencana dan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu ya. Jadi sudah bagus, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke depannya ya. Selanjutnya ini kira-kira dari tadi gitu, apakah dari pemaparan saya tadi itu sesuai hasil observasinya, apakah Bu Mila ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Kayaknya kemarin saya lupa untuk kesepakatan kayak Bu ya. Oh ya, kesepakatan. Jadi mereka kerja kelompok tuh nggak diatur waktunya Bu. Jadi saya nunggu kalau mereka itu sampai selesai gitu. Harusnya mungkin 20 menit. Jadi 20 menit udah selesai gitu ya. Ini enggak. Jadi lumayan gitu ya, 30 menit ada gitu. Harusnya mungkin lebih baik seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian depannya nih kira-kira dari sebenarnya sudah bagus ya Bu ya, tadi aspek-aspeknya dan juga strateginya sudah terpenuhi semua. Kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi gitu ya? Dikembangkan untuk ke depannya, biasanya kan kalau video itu saya ngambil dari internet ya Bu ya, mereka suruh lihat video. Mungkin gitu kalau ada waktu harus saya mungkin yang buat videonya untuk media pembelajarannya gitu ya, mungkin itu lebih baik lagi. Karena selama ini kalau memang menggunakan video memang ngedownload dari yang sudah ada di internet. Oh ya, baik. Ya sudah ada ini ya Bu ya, rencana kedepannya ya, rencana selanjutnya. Iya, sama tadi tuh yang kurangnya itu kesepakatan kelas, mungkin nanti kedepannya gitu ya Bu ya, saat pengerjaan mungkin melaksanakan kesepakatan kelas dulu gitu agar kegiatannya sesuai dengan waktunya. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang pengembangan diri Bu Mila ya. Pengembangan sebelum ini apa yang akan direncanakan? Yang mungkin yang sudah bisa ya Bu ya, yang sudah ataupun yang akan ya. Di sini kira-kira aktivitas pengembangan diri apa yang ingin Bu Mila kembangkan? Ingin mengikuti lagi seminar-seminar tentang model-model pembelajaran yang bervariasi mungkin ya Bu ya. Karena memang walaupun ada buku-buku sumber yang lain atau bacaan kan, karena kalau cuma hanya membaca saja tidak terbayang ya Bu ya. Nah, itu yang saya ingin ikuti gitu, mudah-mudahan memang ada gitu. Tujuannya itu
tujuan yang hendak dicapainya itu? Supaya siswa termotivasi lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa dari Siswa terlihat aktif dari Bu Mila? Oh, mengembangkan diri saya berarti saya bisa nanti menggunakan model-model pembelajaran tersebut yang sudah saya latihkan atau misalnya yang saya sudah berlatih gitu. Yang sudah ada dari pelatihan gitu ya. Jadi bisa diterapkan di kelas gitu ya. Kemudian kira-kira ada pendukung khusus nggak? Butuh apa gitu misalkan yang kira-kira dari pelatihan itu gitu? Laptop gitu, Bu maksudnya laptop, bisa proyektor dari kegiatan seminar itu. Jadi kalau ibu kegiatan seminar kira-kira butuh pendukung apa? Laptop ya misalkan. Proyektor atau maksudnya gimana pendukung? Pendukungnya di sini maksudnya ibu tadi aktivitas mamanya tuh mau mengikuti seminar pembelajaran yang bervariasi. Nah kira-kira kan nanti Bu Mila tuh akan mengikuti seminar gitu ya. Jadi di situ kan mungkin Bu Mila jadi peserta. Saat jadi peserta kira-kira Bu Mila butuh dukungan apa aja? Salah satunya kan tadi laptop, apalagi. Kemudian modul-modulnya juga bisa ya. Jadi Iya, selain betul. kita praktek juga kita bisa baca lagi di rumah. Iya betul. Kira-kira itu waktunya kapan Bu? Biasanya kalau pelatihan gitu kapan ya Bu ya? Berapa lama? Berhari-hari gitu ya? Bisa tergantung Tergantung pelatihannya pelatihannya, ya. ya. Jadi mungkin bisa 1 hari atau 2 hari, 3 hari. lebih gitu. Jadi tergantung pelatihannya ibu ngambil pelatihan apa. Ya. Selain itu Bu, selain seminar pembelajaran yang bervariasi ya, tentang model pembelajaran yang bervariasi, adakah aktivitas pengembangan diri yang lain gitu? Media pembelajaran mungkin Bu ya? Kalau ada ya media pembelajaran. Pelatihan media pembelajaran mungkin ya. Kalau tadi kan model pembelajaran, ya senang media pembelajaran. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai sama Bu Mila dari pelatihan tersebut? Sama ya, ingin memotivasi siswa untuk semangat lagi belajarnya gitu. Ya. Ukuran keberhasilannya apa Bu Mila kira-kira? Setelah mengikuti pelatihan media pembelajaran, Kita bisa menerapkan di kelas. ya, betul sekali. Adakah pendukungnya, media atau alat pendukungnya? Berarti alat-alat yang dibutuhkan kalau kita misalnya mau menggunakan karton ya mungkin kita butuh karton. Kalau kita menggunakannya styrofoam butuh styrofoam atau alat-alat ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan membuat media tersebut. Jadi tergantung misalkan pelatihannya mungkin apakah pelatihan media pembelajaran digital atau media pembelajaran realia gitu ya. Jadi tergantung dari pelatihannya itu. Waktunya kira-kira berapa hari ya Bu Mila? Itu pun tergantung itunya ya. Jadi bisa 1 hari, mungkin bisa seminggu ya. Jadi tergantung. Ada lagi atau sementara cukup dulu aja ya. Oke Bu Mila, dari semua kegiatan tadi apakah Bu Mila mendapatkan ibaratnya tuh pencerahan, bukan pencerahan mendapatkan motivasi gitu setelah pembicaraan kita hari ini gitu? Ya alhamdulillah ya Bu ya, karena bisa sharing juga sama Bu Erma ya, jadi ada tambahan-tambahan yang sebetulnya ini apa nih gitu ya, diferensiasi gitu ya, biasanya seperti biasa ya ada gitu. Jadi ya ada pencerahan lagi, oh ternyata lebih baik ice breaking itu di awal ya Bu Erma ya daripada di tengah. Jadi membuat mereka itu bisa menjadi lebih konsentrasi lagi sebelum memulai pembelajaran. Iya baik Bu Mila. Terima kasih Bu Mila untuk waktunya, mudah-mudahan kedepannya Bu Mila bisa lebih kreatif lagi, sudah kreatif ya, mungkin lebih kreatif lagi, atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah sih. Iya, mudah-mudahan pembelajarannya bisa tujuan pembelajaran yang diharapkan, kemudian tujuan yang hendak dicapai dari pribadi Bu Mila juga bisa terrealisasikan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya dari pra observasi hingga pasca observasi. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.